Aku lebih baik mati. Walaupun menikahi kurir pengantar barang tentang makanan, aku tidak akan pernah menikahi si brengsek dari keluarga Shu itu. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu menerobos lampu merah. Aku pergi. Apa yang sedang terjadi? Bukankah aku ditabrak pengemudi wanita? Hingga terjatuh tadi? Mengganti obat untukmu. Kamu bisa pergi jika sembuh. Tidak ada masalah besar. Jangan bilang, setelah aku ditabrak tadi, aku memiliki penglihatan tembus pandang. Kamu sudah bangun. Benar-benar sangat putih sekali. Kemana kamu sedang melihat? Mataku tidak hanya bisa tembus pandang, tapi bisa memprediksi masa depan, ya Tuhan. Akhirnya aku, Wang Lei, akan berbalik. Sepertinya kamu tidak terluka parah. Karena kamu tidak apa-apa, mari membicarakan tentang masalah ganti rugi. Kecantikan, kamu tidak perlu menggantinya. Aku berjiwa besar. Aku tidak punya uang. Jelas kamu menerobos lampu merah. Kenapa kamu masih bersikap begini? Gimanapun aku tidak punya uang. Pria ini terlihat cukup lumayan. Kalau tidak, aku tidak punya uang. Tapi, aku bisa memberikan diriku padamu. Kamu mau? Atau tidak? Apa maksudmu? Maksudku adalah, aku bisa menikah denganmu. Selain itu, aku tidak butuh rumah atau mobil. Aku tidak butuh mahar. Aku baru saja bercerai, tapi wanita cantik segera menikahiku. Istriku, hari ini hari ulang tahunmu. Aku memberikan ini. Apa yang kalian lakukan? Bukankah ini sudah jelas? Aku sudah meniduri istrimu. Bajingan, aku akan menghabisi kalian berdua. Karena kamu sudah mengetahuinya, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kita bercerai. Segera bereskan barang butut ini dan pergi dari rumah ini. Aku yang membeli rumah ini. Aku yang mencari uangnya. Kamu mengusirku? Rumah ini atas namaku. Semua harta di rumah ini sudah atas namaku. Tidak ada hubungannya denganmu. Segera tanda tangani dokumen ini dan pergi tanpa membawa apa-apa. Kecantikan ini jauh lebih cantik dari wanita Meng Cucu. Bahkan 100 kali lipat lebih cantik. Apa kamu serius? Kamu benar-benar mau menikahiku? Tentu saja benar. Mulai sekarang, aku adalah pacarmu. Besok pagi, kita akan mendaftar pernikahan. Tidak menyangka, aku baru saja diusir dari rumah. Lalu tiba-tiba aku tinggal bersama seorang wanita yang sangat cantik. Begini saja, kamu silakan melihat-lihat dulu. Aku akan merapikan barang-barang. Aku memperingatkanmu sejak awal. Meskipun kita tinggal bersama, tapi uang sewa harus dibagi dua. Baik, Si bodoh ini. Kalau bukan karena aku minggat dan tidak membawa banyak uang, hingga tidak bisa membayar biaya medis, aku tidak akan membiarkannya tinggal di sini. Aku akan mandi dulu. Silakan periksa lingkungan ini sesukamu. sekarang aku memiliki penglihatan tembus pandang dan sudah mendapatkan tempat tinggal. Meng Cucu, Zhou Ming, kalian pasangan bajingan, tunggu aku. Cepat atau lambat kalian akan menyesal. Gawat, Shen Ziyi sedang dalam bahaya. Aku harus pergi memberitahunya. Ziyi,
Maafkan aku. Tadi aku hanya merasa panik saja. Ada hal penting ingin kukatakan padamu. Hal penting apa? Kurasa kamu hanya ingin berbuat nakal. Bukan begitu. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Berhati-hati saat pergi keluar malam ini. Terutama pada pria yang berjenggot lebat. Maksudmu Pak Bos Hu? Tapi Pak Bos Hu itu bosku. Dia biasanya orang yang sangat ramah. Kenapa aku harus berhati-hati padanya? Kamu tahu muka enggak tahu sifat. Dia akan mencelakaimu, membiusmu, lalu membawamu pergi. Berhentilah membicarakan hal tidak jelas. Cepat kembali dan diam di kamar. Aku harus pergi bekerja sekarang. Apa yang kukatakan ini benar. Kamu harus mempercayaiku. Keluarga Shen brengsek itu. Mereka membuliku saat kakek sakit. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Si cantik kecil, aku sangat merindukanmu. Lepaskan dia. Tunggu pembalasanku, bocah. Kau tunggu saja, bocah. Sudah. Tidak apa-apa. Jangan takut. Terima kasih. Untung kamu datang. Ayo, kita pulang. Cepat makan. Tidur setelah kamu kenyang. Semuanya akan membaik. Kamu yang membuatnya? Iya. Rasanya enak. Ngomong-ngomong, aku minta maaf. Waktu kamu mengingatkanku, aku tidak mempercayaimu. Mulai sekarang kamu harus mempercayaiku. Tapi, bagaimana kamu mengetahui bahwa aku akan menghadapi bahaya? Kalau aku memberitahumu bahwa aku bisa meramal masa depan, apa kamu percaya? Hanya kamu? Mana mungkin kamu meramal masa depan? Jangan membuat keributan lagi. Kamu tidak percaya? Kamu akan segera menerima telepon pemecatan dari perusahaan. Mana mungkin? Aku sangat cantik mereka. Halo. Shen Ziyi, kontrakmu sudah diputus. Aku benar-benar dipecat. Sial. Pasti ini ulah keluarga Shen. Mereka memaksaku menikah, sengaja mengaturnya seperti ini. Kamu sepertinya tidak merasa senang. Ini sudah pekerjaan ke-8ku. Jika terus begini, aku tidak bisa mencari uang. Aku pikir ada masalah apa. Bukankah ini hanya masalah uang? Besok aku akan membantumu mencarinya. Kamu mau membantuku mencari uang? Menggosok kupon lotre. Ini yang kamu maksud mengajakku mencari uang? Cepat sekali. Tunggu sebentar. Lihat aku memenangkan hadiah besar untukmu. Bersiaplah untuk menghitung uangmu. Ayo. Pak Bos, minta 2 kupon harga 5 yuan. Orang miskin tetaplah miskin. Membeli lotre saja. Hanya berani beli yang 5 yuan. Wang Lei, ternyata memang benar itu kamu. Aku mengira aku salah lihat. Sial sekali. Bertemu pasangan muda ini lagi. Pasangan muda? Suamiku, apakah ini? Mantan istri yang berselingkuh itu. Shen Ziyi sedang membantuku bicara. Suamiku, Wang Lei, dasar bajingan. Kamu berani berselingkuh. Hai, Jaga ucapanmu sedikit. Siapa yang kamu sebut selingkuh? Aku dan Wang Lei saling mencintai. Kamu berani memukulku? Aku memberitahumu. Jika kamu berani menghinanya lagi, aku akan merobek mulutmu. Kamu. Meski kalian bertingkah sehebat apapun, tidak akan mengubah kenyataan bahwa kalian adalah orang miskin. Siapa bilang kami orang miskin? Kalian bukannya orang kaya? Berani bertaruh denganku? bertaruh apa? Berani mengusung saya. Siapa yang menang lebih sedikit, dia yang kalah. Ayo kita bertanding, tidak masalah. Jika kamu kalah, kamu harus melepaskan semua pakaianmu, merangkak keluar, dan berteriak, "Aku adalah pecundang yang diselingkuhi." Baik, jika kamu kalah, berteriaklah sebanyak 3 kali. Kalian adalah pecundang pria dan wanita.
Aku punya kemampuan tembus pandang. Memangnya aku takut padamu, Pak Bos? Keluarkan kupon lotrenya. Si kecil manis, hari ini aku akan memperlihatkanmu. Uang bisa membuat hantu menggeser batu gerinda. Kamu pilih duluan. Kenapa kamu tertawa? Belum tentu kamu akan menang. Menang, 10 yuan. Hanya untuk mengembalikan modal saja, bukan berarti mendapatkan keuntungan. Apa yang perlu dibanggakan? Benar sekali. Hari ini kita akan membandingkan siapa yang paling banyak menang. Aku akan mengalahkanmu dengan uang, Pak Bos. Berikan aku tiket 1000 yuan lagi. Menang, 3 yuan. 3 yuan. Nasibmu lebih buruk dari kotoran anjing. Sekarang giliranku memilih. Hei, menang. 1000. Menang lagi. Seriusan? 3000. 2000. 1000. 2000. Aku tidak percaya. Kamu tidak mungkin menang setiap saat. Kamu ternyata menang 32.000. Kamu hebat sekali. Hanya 32.000 saja. Tak cukup beli tas dari Tuan Muda Zhou. Masih mau bertanding? Tentu. Lotre ini hadiah tertingginya 1 juta kan? 1 juta. Wang Lei, aku tahu betul bagaimana kelakuanmu. Selama bertahun-tahun ini, kamu tidak pernah mendapatkan keberuntungan. Dasar kamu, wanita, kamu tidak tahu apa-apa. Hari ini, aku akan memperlihatkan kepada kalian apa itu skillnya. Sudah menang. Suamiku menang 1 juta lagi. Tidak menyangka, tubuh istri murahan ini ternyata sangat luar biasa. Jangan terburu-buru, lanjutkan menggosoknya. Masih ada lagi. 1 juta. 500.000. 200.000. 500.000. 300.000. Tepat 3 juta. 3 juta melawan 3 perak, masih mau bertanding? Kamu. Kalian pasti sedang melakukan kecurangan. Tidak mungkin semuanya menang. Benar sekali, kalian memang sedang berbuat curang. Aku tidak akan mengakuinya. Dan aku akan menuntut kalian. Bos, apa yang kukatakan benar kan? Bos, Tuan Muda Zhou, kami adalah putra direktur grup Zhou. Kamu tahu harus mengatakan apa? Aku mengerti. Kalian ingin berbuat curang. Semua hadiah ini tidak berlaku. Kalian sungguh tidak tahu malu. Memangnya kenapa kalau aku tidak tahu malu? Tempat ini adalah properti milik grupku. Jangankan aku berbuat curang. Bahkan jika aku merebut lotremu sekarang juga, apa yang bisa kamu lakukan? Group Fu, perusahaan raksasa di Haicheng Group Fu. Bos, kamu harus memikirkannya matang-matang. Uangku tidak mudah untuk kamu ambil. Aduh, aku merasa sangat takut. Orang yang tidak tahu pasti mengira kamu adalah seseorang yang sangat penting. Bahkan jika statusmu sangat tinggi, apakah bisa menandingi Tuan Muda Zhou? Benar sekali. Di seluruh Haicheng, selain grup Fu dan keluarga Shen, keluarga kelas atas ini, orang dari keluarga kecil lainnya, tidak pernah aku anggap penting. Kalian sudah benar-benar kelewatan. Jika ingin menyalahkan, salahkan ketidakmampuan kalian sendiri. Benar sekali. Untuk bisa bertahan, harus memiliki latar belakang dan memiliki kemampuan. Wang Lei, meskipun kamu punya kemampuan memenangkan lotre ini, tapi itu hanya akan menguntungkan kami. Kamu hanya membuang tenaga saja. Pergi sana. Jika tahu diri, segeralah pergi dari sini. Tunggu, lepaskan pakaianmu, merangkak keluar sekarang. Kalian sudah sangat keterlaluan. Hari ini aku akan menindas kalian. Kamu tidak mau pergi? Hari ini, aku akan mengusir kalian. Berhenti. Kakak, aku di toko lotre Jalan Fucai, aku sedang ditindas orang. Wah. Dia sudah mulai memanggil orang. Hari ini kami memang menindasmu. Memangnya kenapa? Aku akan melihat siapa yang begitu berlaga. Ketua grup Fu,
Fu Jinghong, toko hebat seperti dia. Kenapa datang ke toko lotre kecil ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Prestir Fu, bocah ini membuat keributan di toko. Prestir Fu, tenang saja. Aku menjamin akan menanganinya. Nama baik grup Fu takkan terganggu. Menurutku orang yang merusak nama Fu adalah kamu. Prestir Fu, jangan salah mengerti. Bocah ini cuma kurir pengiriman rendahan. Dia memenangkan setiap kuponnya, menang beruntun 3 juta lebih. Itu pasti ada yang janggal. Apa kamu punya bukti? Aku, tidak ada. Menarik kesimpulan tanpa adanya bukti. Orang sepertimu tidak pantas berada di grup Fu. Enyah dari sini. Prestir Fu, aku melakukannya demi keuntungan grup. Prestir Fu, tolong ampuni aku sekali ini saja. Enyah. Kalian tenang saja. Berapapun hadiah lotre yang kalian menangkan, kami akan mencairkannya secara penuh. Pasti tidak akan ada potongan. Terima kasih, Prestir Fu. Terima kasih, Jinghong. Terima kasih, Prestir Fu. Hei, selama 2 hari ini, jika kamu ingin berenang, pastikan ada orang yang mengawasi. Kenapa? Belum tentu. Saat kamu sedang berenang, mungkin kakimu akan mengalami kram. Hanya untuk berjaga-jaga saja. Shen Ziyi, apa kamu mengenal Prestir Fu? Apa? Aku tidak kenal dia. Hanya dengan 1 telepon kamu bisa mendatangkan ketua grup Fu. Masih mengaku tidak mengenalnya. Oh, aku tadi menelepon kakakku, tidak ada hubungannya dengan Prestir Fu. Hei, ngomong-ngomong, mana kedua orang itu? Janji mereka masih belum ditepati. Tenang saja, mereka bisa melarikan diri sekarang, tapi tidak bisa selamanya. Apa yang mereka rebut dariku, pasti aku akan membuat mereka mengembalikannya. Tuan Fu, kalau mau berenang setelah pulang nanti, carikan orang untuk mengawasi di samping. Berenang bisa mengakibatkan kram otot, hanya untuk berjaga-jaga. Asisten Shu, tunggu aku di tepi kolam. Baik. Tuan Fu. Tuan Fu. Tuan Fu. Ternyata perkataannya benar-benar terjadi. Tuan Fu, apa kamu baik-baik saja? Perlu memanggil dokter? Tidak perlu. Selidiki sekarang. Tuan Wang di toko lotre tadi. Aku ingin mengetahui semua informasinya. Aku ingin berterima kasih secara langsung. Baik. Ngomong-ngomong, Wang Lei, saat berada di toko lotre tadi, kenapa kamu mengatakan Tuan Fu akan menghadapi bahaya? Kan sudah aku katakan padamu, aku bisa melihat masa depan. Ya sudah, kalau tidak mau, aku juga malas ingin mengetahui. Iya, aku hanya berpikir tubuh Tuan Fu sangat bagus. Dia pasti akan pergi berenang. Kalau sedang berenang, pasti sangat mudah mengalami kram. Seriusan? Segera kembali, kakekmu sedang dalam kondisi kritis. TikToker yang menawarkan diri menikahiku, ternyata putri orang kaya keluarga Shen. Shenzi, kamu bilang tidak mengenal Fu Jinghong. Aku akan menjelaskannya nanti padamu. Kamu tunggu sebentar dulu, aku mau memarkir mobil dulu. Iya. Istri yang kudapatkan secara cuma-cuma, ternyata putri dari keluarga kaya. Kejadian macam apa ini? Hai. Kamu siapa? Siapa yang membiarkanmu berdiri di sini? Aku? Kalau bukan aku, siapa lagi? Enya, dari sini sekarang. Ini adalah wilayah keluarga Shen. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke dalam. Shen Ziyi yang memintaku untuk menunggunya di sini. Hai. Nama nona besar kami mana boleh dipanggil orang sepertimu? Segera pergi dari sini. Enya ke sana sekarang. Jangan mengotori tanah keluarga Shen. Sungguh sial sekali. Sangat sial. Aku sudah bilang, Shen Ziyi menyuruhku menunggu di sini. Sedang meributkan apa ini? Pengelola rumah Wu. Bocah ini membuntuti nona besar. Aku sudah menyadarinya. Kami sedang berencana untuk mengusir dia.
Dasar orang miskin rendahan. Berani-beraninya menginginkan nona besar kami. Segera pergi dari sini. Jika mengganggu Tuan dan Tuan Shu, aku akan mematahkan kakimu. Usir pria ini sekarang. Aku. Masih berani melawan? Sedang bengong apa kalian? Lumpuhkan dia untukku. Kulihat siapa yang berani. Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang sedang kalian lakukan? Nona muda, anak ini adalah si mesum. Kami ingin mengusir dia pergi. Ternyata, dia berani main tangan. Membicarakan omong kosong apa? Aku yang mengundangnya ke sini. Meminta maaf padanya. Hah? Nona muda, Tuan muda Shu masih ada di sini. Kamu membawa pulang seorang pria. Sepertinya itu tidak pantas. Paman Wu, di dalam rumah ini, siapa sih yang menjadi majikan dan siapa pembantu kecilnya? Aku hanya sedang mengingatkanmu. Garis ini tidak menyangka masih memiliki sisi yang sangat tegas begini. Nona muda, kamu benar-benar memukulku. Aku sudah ingin memukulmu tadi. Terus saja membicarakan keluarga Shu. Ini keluarga Shu atau keluarga Shen sih? Berapa banyak keuntungan yang Shu Tianyi berikan? Hingga kamu membelanya seperti ini. Saya tidak berani. Enyah kalian semua. Nanti aku akan membuat perhitungan. Ayo pergi. Dr. Ajaibu, Tuan tua keluargaku, bagaimana keadaannya sekarang? Tuan tua, denyut jantungnya tidak stabil. Aku khawatir, waktunya tidak akan lama lagi. Ini, Kakek, apakah kamu baik-baik saja? kamu masih berani datang ke sini? Seandainya kamu menuruti aturannya dan tidak bersikeras kabur dari rumah, kakekmu tidak akan jatuh sakit. Aduh, yang penting sudah kembali. Berkat bantuan Tuan Muda Shu yang mendatangkan Dr. Ajaibu, jika tidak, Tuan Tua tidak akan bertahan. Kamu segera berterima kasih pada Tuan Muda. Tidak perlu berterima kasih. Sudah sewajarnya aku melakukan ini. Meski mendatangkan dokter ajaib pun, apakah bisa menyelamatkan nyawa kakekku? Denyut nadi tuan tua melemah. Jantungnya sudah tidak bertenaga. Ini pertanda ajalnya sudah dekat. Sebaiknya kalian segera siapkan pemakamannya. Menurutku tidak begitu. Oh, kalian tidak perlu tahu siapa aku. Kalian hanya perlu mengetahui, aku bisa menyembuhkan tuan tua. Kamu ini apaan sih? Beraninya berbicara besar di sini. Kamu sungguh bisa menyelamatkan kakekku. Tenang saja dan percaya padaku. Kalau begitu, jika kamu bisa menyembuhkan kakekku, aku akan mengabulkan satu keinginanmu. Kamu harus menepati janjimu. Z, apa kamu belum cukup mengacau? Segera usir dia dari sini. Ayah, aku yang membawanya ke sini. Aku mempercayainya. Nona Shen, ini bukan masalah percaya atau tidak. Mengobati orang secara sembarangan, memandang nyawa orang lain seperti rumput. Sebagai seorang dokter, aku tidak akan membiarkannya. Kamu sudah tidak berdaya lagi. Mengapa tidak membiarkanku mencoba? Jangan bilang, kamu merasa takut. Haha, lelucon macam apa ini? Mana mungkin aku takut padamu? Cepat periksa kakekku sekarang. Bantu aku menyiapkan satu hal. Apa itu? Ayahku adalah sosok terpandang di Haitan. Meskipun ajalnya sudah mendekat, aku tidak akan membiarkanmu menghina dirinya. Taktik murahan semacam ini mungkin bisa menipu Ziyi, tapi untuk menipuku dan Paman Shen, jangan harap bisa. Hentikan. Aku membantu karena menghargai calon istriku, makanya aku mengobati tuan tua ini. Aku malas berdebat dengan kalian. Calon istri? Maksudmu adalah Ziyi? Dasar kamu kurang ajar. Berani-beraninya, kamu mengincar putriku. Kamu percaya tidak? Aku akan menghancurkanmu sekarang. Menghancurkanku? Aku berani menjamin. Di antara semua orang di sini, selain diriku, tidak ada yang bisa menyembuhkan tuan tua. Ataukah sebenarnya, kamu memang tidak berniat membuat tuan tua sembuh? Aku sudah mengerahkan seluruh kemampuanku, tapi tetap tidak berdaya. Memangnya kamu bisa apa? Hanya bermodalkan sup tahu busuk? Sebaiknya kamu diam saja. Mulutmu itu jauh lebih busuk daripada supnya. Sudah belajar seumur hidup, masalah kecil begini pun tidak teratasi. Masih ada muka untuk berbicara? Metode pengobatan macam apa ini? Kamu benar-benar tidak masuk akal.
Paman Shen, dia ini hanyalah seorang penipu. Segera usir dia dari sini. Penjaga. Aku melihat siapa yang berani. Ups, kamu? Menyingkir dari hadapanku. Kakek. Kakek sudah tidak apa-apa. Penyelamat kecilku. Kamu adalah penyelamat nyawaku. Ayah. Dia bukan penyelamat sama sekali. Dia hanya menggunakan cara licik. Kakek Shen, jika tabib Dewa Wu tidak berusaha untuk menyelamatkan nyawa kakek, mana mungkin anak ini? Ups, Tuan Muda Shu terlalu memuji. Aku hanya membantu sedikit saja. Cih, tadi suruh siapkan pemakamannya, sekarang berani mengambil pujian. Kamu? Beraninya kamu bicara begitu. Jika tadi aku tidak memaksa, kakek tidak akan bisa bangun. Kamu tutup mulutmu sekarang. Itu cuma trik kecil saja. Kebetulan yang tidak terduga. Itu karena kamu masih muda, jadi sangat mudah dibohongi. Ayah, apa perkataanku ini salah? Hei, jangan bertengkar lagi. Anak muda, coba katakan padaku, aku ini sakit apa? Tuan Besar, Anda sebenarnya tidak sakit. Berakting pun harus ada batasnya. Kondisi kakek Shen tadi, kita semua sudah melihatnya. Mana mungkin tidak sakit? Anak muda, kamu harus tetap rendah hati. Jangan menjadi sombong sesaat, hingga melupakan segalanya. Dokter gadungan sepertimu, berani menceramahiku? Tuan Besar sama sekali tidak sakit. Hanya karena terlalu banyak makan, memakan sedikit makanan manis, dahak menyumbat tenggorokan, sembuh setelah memuntahkannya. Itu benar. Hanya makan beberapa potong kue. Kakek, bukankah dilarang makan manisan? Karena kamu tidak ada, aku tidak bisa menahan diri. Kebetulan Tuan Muda Shu ada. Segera lakukan pertunangan, agar kakekmu merasa senang. Aku tidak mau menikah. Aku hanya ingin menikahinya. Zihi, jangan membuat ributan. Segera meminta maaf pada ayah dan Shu. Keluarga Shu adalah kalangan ternama Haichen. Pemuda ini bukan siapa-siapa. Tuan Muda Shu bisa membantu keluarga kita. Apa yang bisa dilakukan pemuda ini? Ayah. Paman Shen, keluarga Shu sedang berebut lahan dengan Fu. Selama bisa mendapatkan lahan itu, keluarga Shu kami akan meroket tinggi. Jika Zi bersedia menikah denganku, aku bisa mengajak keluarga Shen juga. Baik. Terima kasih, Tuan Muda Shu. Ayah. Tutup mulutmu sekarang. Pernikahan ini harus mengikuti keputusanku. Kekuatan keluarga. Shu belum tentu berhasil. Namun jika bekerja sama dengan keluarga Fu, aku sudah pasti akan berhasil. Setelah hari ini, aku bisa mendekati Fu. Kamu? Ayah, kamu mengetahui seberapa hebatnya keluarga Fu. Benar-benar tidak tahu diri. Tuan Muda Shu, aku sudah menemukannya. Pemuda itu hanya seorang kurir makanan. Aku sudah menyelesaikannya. Dia bahkan tidak bisa mengantar makanan lagi. Sombong sekali bicaranya. Aku kira dia memiliki latar belakang. Ternyata dia hanya kurir pengantar makanan. Datang ke sini hanya untuk menipu. Zi, yang dia katakan itu benar. Benar, dia memang kurir pengantar makanan. Tapi dia tidak membohongi siapapun. Nona besar Shen menikahi seorang kurir. Jika hal ini tersebar luas, bukankah itu akan menjadi bahan tertawaan? Tidak mungkin terjadi. Zihi, selama kamu bersedia menikah denganku, proyek senilai 10 miliar, mobil mewah, serta villa, perhiasan dan pakaian mewah, bebas kamu pilih sesukamu. Hei, Ziyi. Menurutku, Tuan Muda Shu lebih bisa diandalkan. Apa hebatnya proyek 10 miliar itu? 10 miliar itu bisa aku hasilkan dalam 1 bulan. Hahaha. Apa yang aku dengar ini? Seorang pengantar makanan busuk mengatakan bisa menghasilkan 10 miliar rupiah sebulan. Lihat orang seperti apa yang kamu cari. Bocah tak tahu diri. Tidak mengetahui apa yang dia bicarakan. Omonganku selalu bisa dipegang. Kalau tidak percaya, kita bisa bertaruh. Bertaruh apa? Bertaruh siapa yang mengantar makanan terbanyak? Kalau itu aku memang kalah darimu.
Halo? Wang Lei, akun milikmu sudah diblokir. Segera kembalikan seragam dan helm itu. Sekarang sudah bagus. Bahkan tidak bisa mengantar makanan lagi. Gimana mau mencari uang? Di dalam mimpi? Dalam 1 bulan, mengubah 1 juta menjadi 10 miliar. Kamu berani bertaruh atau tidak? Gimana taruhannya? Kalau kamu kalah, kamu harus menghilang selamanya dari Shen Ziyi. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, aku pasti bisa melakukannya. 1 juta? Aku melihat 100 saja kamu tidak punya. Baik, asalkan kamu bisa melakukannya, aku akan membatalkan pertunangan keluarga Shen. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, aku akan memotong keempat anggota tubuhmu dan membuangnya ke laut untuk makanan ikan. Wang Lei. Baik, kesepakatan sudah dibuat. Bagus, kalian semua adalah saksi. Jangan sampai kamu menyesal. Janji seorang pria gak bakal ditarik balik. Pemuda ini memiliki keberanian yang besar. Penolong muda. Jika kamu bisa menang Pak Tua ini, akan menjadi mak comblang untukmu. Ayo. Aku mau. Ada apa? Baru saja di rumahmu. Bukankah kamu sangat bersemangat? Begitu ingin menikahiku? Cukup. Aku hanya tidak ingin menikahi Shu Tianya. Jika tidak, aku tidak akan kabur dari rumah. Siapa yang mengira? Nona besar keluarga Shen yang terhormat malah berbagi tempat tinggal denganku. Dan lagi, kenapa kamu sama sekali tidak cemas? 1 bulan, 10 miliar. Aku memberitahumu, Shu Tianya itu sangat kejam. Dia melakukan apa yang dikatakannya. Kebetulan sekali, aku juga begitu. Aku melakukan apa yang kukatakan. Kamu memiliki ide? Makan bersama Fu Jinghong besok mungkin akan menjadi titik balik. Iya. Masih berani membohongiku. Pak Fu, mari kita berpindah tempat saja. Kamu. Ayah, kecantikan. Ingin duduk? Bareng-bareng yuk. Aku yang traktir. Pak Fu, mari kita duduk di sana. Silakan duduk, Pak Fu. Terima kasih. Kenapa tadi? Kamu tunggu saja, sebentar lagi ada pertunjukan bagus. Kamu masih berani membohongiku. Sudah berapa lama bersamanya? Hubunganku dengannya bukan seperti yang kamu pikirkan. Astaga. Tuan Wang, bagaimana kamu mengetahuinya? Mari memesan makanan dahulu. Aku yang akan mentraktirmu. Tuan Wang, sekarang bisakah kamu mengatakannya? Selamat, Prester Fu. Kamu berhasil mendapatkan lahan di wilayah Kota Barat. Menurut laporan berita, pencemaran tanah di sana parah. Modal grup Fu sudah terputus. Prester grup Fu, Fu Jinghong, telah tewas bunuh diri. Prester Fu, ada sebuah urusan bisnis. Aku ingin membicarakannya denganmu. Tuan Wang, jika ingin membicarakan bisnis, kamu tidak perlu bertele-tele. Kamu adalah penyelamat nyawaku. Jika aku bisa membantu, aku pasti akan melakukannya. Tidak. Aku ingin kamu membatalkan persaingan lahan Kota Barat itu. Tuan Wang, aku berkata jika bisa membantu. Tetapi permintaanmu ini terasa sedikit keterlaluan. Lahan di Kota Barat itu persaingannya sangatlah ketat. Aku mengetahuinya. Namun grup Fu sangat berambisi mendapatkannya. Ini bukan hanya soal bisnis, namun juga berkaitan wasiat kakekku. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau ingin menguasai lahan itu untuk membangun pusat elektronik. Prester Fu, apapun yang terjadi, Anda harus melepaskannya. Aku sudah mengerahkan banyak materi, tenaga, dan dana. Ini proyek masa depan penting bagi kemajuan grup Fu. Tetapi, jika membeli lahan itu, kamu akan mati. Tuan Wang, aku tidak tahu siapa pengutusmu untuk membicarakan hal ini padaku. Kamu sudah menyelamatkanku, aku sangat berterima kasih. Namun, aku juga memberimu 5 juta.
Sekarang kita sudah imbang. Prester Fu, setiap ucapanku adalah kebenaran. Tolong percayai aku sekali lagi. Semua ucapanku benar-benar terjadi, termasuk yang tadi. Aku melarangmu duduk di sana. Apa itu sama? Mungkin saja yang tadi memang kamu yang mengaturnya. Tuan Fu, apa kram saat kamu berenang juga merupakan rencanaku? Lagi pula, restoran ini, kamu yang menentukannya. Aku baru tahu lokasinya tadi. Mana mungkin aku mengaturnya dulu? Lalu, apa yang ingin kamu katakan? Kamu bisa meramal masa depan? Silakan duduk, dengarkan aku. 15 menit. Ganti rugi te susuku. Aku belum menyuruhmu mengganti bajuku. Potong gaji 1 hari. Tuan Fu, coba lihat. Gadis bertopi itu akan menabrak tante di depannya. Teh susunya akan tumpah. Mereka berdua akan bertengkar. Ganti rugi teh susuku. Ganti rugi teh susuku. Kamu sendiri yang tidak memegangnya. Aku belum menyuruhmu mengganti bajuku. Hei kamu ini. Tuan Fu, lihat ke sini. Pelayan itu akan memecahkan gelas, lalu dimarahi oleh manajer toko. Potong gaji 1 hari. Potong gaji 1 hari. Kamu benar-benar bisa meramal masa depan? Itu tidak penting. Yang terpenting adalah segera menghentikan persaingan untuk tanah itu. Bisakah kamu memberitahuku kenapa aku memperebutkan tanah itu? Malah akan mati? Tanah itu, permukaannya terlihat bagus, tapi bawah tanahnya tercemar parah. Setelah kamu membelinya, akan terungkap bahwa aliran dana Fu terputus. Bank, pemegang saham, dan para karyawan tidak akan melepaskanmu. Kamu akhirnya bunuh diri. Tiket lotre selalu menang, memberiku peringatan saat berenang, dan kejadian barusan. Mungkin dia memang punya kelebihan. Jika tidak tegas, pasti akan kacau. Kehilangan uang itu masalah kecil, tapi demi uang kecil malah mengorbankan nyawa, itu keputusan paling salah. Baik, Tuan Wang, aku mempercayaimu. Asisten Shu, segera berikan pengumuman. Segera hentikan proyek Ikon Chengshi dan semua urusannya. Prester Fu sudah sampai langkah terakhir. Lagian, kita sudah membayarkan depositnya. Jika berhenti sekarang, harus membayar denda pembatalan. Lakukan saja instruksiku dulu. Tuan Wang, aku udah memberikan instruksi. Tapi, hal ini tidak sederhana. Aku harus menghadapi pemegang saham dan juga... Prester Fu, gawat. Direktur Fu ingin mengadakan rapat. Dia... Fu Jinghong, apa mau musi? Lelang bagus malah dilepaskan. Denda pembatalannya besar sekali. Uang para pemegang saham datangnya dari angin kencang. Semua pemegang saham menunggumu. Kamu harus memberikan penjelasan. Aku benar-benar gila. Bisa-bisanya mempercayai perkataan Wang Lei. Entah ini keberuntungan atau kemalangan. Tuan Wang, aku harus kembali ke kantor. Aku pergi bersama kamu. Prester Fu, apa kamu akan melewati jalan Yuhua? Iya, itu jalan terdekat menuju kantor. Jangan. Jalan itu sangat berbahaya. Ganti jalan lain. Berbahaya? Iya. Apa yang terjadi di depan?
terjadi kecelakaan mobil. Truk menabrak BMW hingga terpental. Tuan Wang, Jika dugaanku tidak salah, sepertinya mereka sedang mengincarmu. Pengemudi truk itu, sepertinya dia salah mengenali mobil. siapa sih yang ingin mencelakaiku? Prester Fu, sekarang kita pulang. Jangan pergi ke kantor. Pelakunya pasti akan merasa cemas. Baik. Apa Prester Fu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Ini adalah villa pribadiku. Biasanya tidak ada orang kemari. Aku akan menginap di sini. Itu bagus. Ini akan jauh lebih aman. Tuan Wang, maaf sudah menunjukkan hal memalukan. Kamu sudah 2 kali menyelamatkanku. Aku sungguh tidak bisa membalasnya. Ini, kartu kredit hitam milik Grup Fu. Aku memohon kepadamu, bekerja di Grup Fu. Menjadi manajer seniorku. Sebentar lagi Ziyi akan datang, berikan sebuah kejutan untuknya. Nanti aku bisa di Fushi Group, menunjukkan kemampuanku yang hebat. Aku tidak salah lihat kan, Wang Lei? Sungguh sial bertemu denganmu. Kamu sudah gila ya? Restoran Haitian adalah restoran paling mewah di Haitan. Sekali makan setidaknya habis 100.000. Kamu hanya kurir pengantar makanan. Apa kamu mampu makan di sini? Oh. Kamu tidak mungkin ke sini menemuiku, memintaku untuk kembali bersama, kan? Jangan harap. Kembali bersama itu tidak mungkin. Namun, aku bisa memberikanmu sesuap makanan anjing untuk dimakan. Tuan Muda Zhou memang sangat baik. Sungguh tidak tahu diri. Kenapa? Apa yang dikatakan cucu salah? Apa kamu punya uang? Dengan barang rongsokan di tubuhmu ini, menjualnya pun tidak cukup untuk tip. Aku hanya melakukan ini karena kamu adalah mantan suami cucu. Berlutut. Aku bisa memberimu sebuah pekerjaan. Pergi ke perusahaan kami, menjadi seorang pembersih. Membersihkan toilet, aku membayarmu 3.000 sebulan. Cepat ucapkan terima kasih pada Tuan Muda, seorang anjing yang kehilangan rumahnya. Tuan Muda Zhou bersedia menampungmu. Itu adalah sebuah kehormatan bagimu. Cepat datang ke sini, bersujud untuk berterima kasih. Bersujud untuk berterima kasih. Apa dia pantas menerimanya? Kamu sampah yang diusir dari rumah. Tuan Muda Zhou mau memberimu makan. Itu adalah kehormatan bagimu. Benar-benar tidak tahu diri. Apa kamu percaya kalau aku akan mengusirmu keluar? Pergi menjadi anjing di kolong jembatan. Besar sekali bicaramu. Kamu berani memukulku? Memang kamu yang kupukul. Kamu berselingkuh tapi malah merasa benar. Wajahmu tebalnya seperti tembok kota. Bahkan rudal pun tidak bisa menembusnya. Lalu kamu, seorang pria selingkuhan, sama sekali tidak tahu malu. Kalian berdua minta maaf kepada tunanganku. Minta maaf kepadanya? Dia cuma anjing yang sudah kuusir. Tunggu sebentar. Dia itu tunanganmu? Wang Lei, jangan-jangan dia naksir uang lotremu itu? Barang tiruan yang dia pakai ini terlihat cukup meyakinkan. Harganya cuma senilai uang lotre itu. Wang Lei, jangan-jangan kamu membawanya untuk membuatku marah dan membuatku cemburu? Lotre itu cuma selingan Wang Lei saat dia sedang merasa bosan. Target yang sedang dia incar adalah 10 miliar. Apa? 10 miliar orang seperti dia? Benar-benar orang kelas bawah, tidak punya wawasan sedikit pun. Meski dia mengantar makanan seantero Haicheng, dia tidak bisa menghasilkan 10 miliar. Kalian sekelompok orang buta yang bodoh? Tahu apa? Aku sangat mempercayai Wang Lei. Dia pasti bisa melakukannya. Sudah. Kalian berdua jangan bernyanyi satu sama lain di sini. Wang Lei, kamu ingin mengajakku rujuk kembali, kan? Di dalam hatiku hanya ada Tuan Muda Zhou. Tidak ada tempat untukmu sedikit pun. Kamu, lupakan saja keinginanmu itu. Kalau begitu, bagaimana jika begini? Mari kita bertaruh. Jika Wang Lei bisa menghasilkan 10 miliar, kamu harus membuat video sendiri dan mengakui bahwa kamu orang buta, pezinah yang busuk, dan telah membuang sebutir mutiara. Baik, jika dia tidak bisa menghasilkan 10 miliar,
Aku akan menelanjangimu dan membuangmu ke kerumunan pengemis. Baik, janji sudah ditetapkan. Kamu ternyata hebat juga. Kamu berani menghalangi aku? Kamu gila ya? Satpam, Siapa yang berani membuat keributan di sini? 2 orang miskin inilah pelakunya. Usir mereka berdua keluar sekarang. Tuan Muda Zhou, apa yang terjadi denganmu? Pasangan ini bersikap tidak sopan kepadaku. Patahkan kaki mereka berdua, seret mereka keluar. Jangan khawatir, aku akan memberimu penjelasan. Terutama untuk wanita ini. Dia berani memukul aku. Telanjangi dia lalu seret keluar. Manager Lee, kenapa kamu memukul aku? Apa maksudmu? Dia menyinggung tamu terhormat kami. Memukulnya itu masih hukuman ringan. Tamu yang terhormat? Aku adalah member di toko kalian. Dia cuma pengantar makanan, dan satunya pandai bersandiwara. Kenapa disebut tamu terhormat? Apa kamu sudah mendengar itu? Tuan Muda Zhou adalah member di sini. Wang Lei dan kamu wanita ini. Bersiap untuk segera diusir keluar. Jika memang begitu, batalkan saja status membernya. Berikan perintah, batalkan status member keluarga Zhou. Mulai hari ini mereka masuk daftar hitam. Dan jangan pernah melayani mereka lagi. Kemari kalian. Manager, seret mereka berdua keluar sekarang. Atas dasar apa? Siapa dia sebenarnya? Karena dia adalah nona muda kami. Seret pergi. Apa? Maaf membuatmu terkejut. Tamu yang terhormat. GPP Nona Shen. Berikan aku kompensasi saja, misalnya member gratis atau lainnya. Baik sekali mau mentraktirku makan. Masalah 100 miliar itu mulai jelas. Kakak akan bekerja di Fushi. Benarkah? Itu bagus sekali. Jangan-jangan kamu memakai rayuan maut? Bukan. Kakak mengandalkan skillnya dan pesona. Andaikan ayah mempercayaimu, jika kamu bisa masuk Shenshi, Shenshi pasti akan semakin maju. Apa kamu mau terus di Fushi? Pria hebat tidak boleh mengabdi selamanya. Namun untuk masa depan, dengan Fushi sebagai tumpuan, segalanya akan semakin lancar. Lalu apa rencanamu? Gawat, Fu Jinghong dalam bahaya. Aku harus pergi ke sana. Gimana ini tidak mengangkat telepon? Benar-benar membuat panik. Kamu siapa? Apa yang mau kamu lakukan? Aku akan mencabut nyawamu. Tolong aku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Awas saja kamu. Tuan Fu. Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu sedang terluka? Tuan Wang. Kamu tidak apa-apa? Jangan merasa takut. Apa kamu akan pergi hari ini? Bisa tetap di sini menemaniku? Aku merasa takut. Pria ini terasa sangat spesial. Kehadirannya benar-benar membuatku merasa jauh lebih tenang. Ini sungguh terasa sangat menyiksa.
Wanita cantik luar biasa ada di depanku. Aku juga harus bisa menahannya. Aku sungguh merupakan seorang pria terhormat. Dahlah, lebih baik mulai menghitung domba. 1 ekor domba, 2 ekor domba, 3 ekor domba. 1000 ekor domba. Maafkan aku, Prester Fu. Gimana kamu? Aku ingin membuatkan sarapan untukmu. Halo. Prester Fu, kamu harus segera datang ke kantor. Bu Dewi ingin mengadakan rapat direksi. Mereka ingin segera memberhentikan jabatanmu. Aku, Fa. Aku akan menemanimu pergi ke sana. Fu Jinghong ini sudah sungguh kelewatan. Dia sudah mengacaukan segalanya, tetapi dia malah menghilang sekarang. Dia sama sekali tidak menghargai direksi. Semuanya, kali ini kita rugi besar. Grup Bo sedang mengalami krisis berat. Kita harus bekerja sama untuk melewatinya. Ini semua adalah kesalahan Fu Jinghong. Wanita ini tidak sanggup mengemban tanggung jawab ini. Aku tidak sanggup mengemban tanggung jawab. Haruskah aku menyerahkan posisi ini padamu? Fu Jinghong, bagaimana sikapmu ini? Aku putra dan cucu tertua grup Fu. Posisi ini seharusnya memang milikku. Lalu kenapa kakek memberikannya padaku, bukan kepadamu? Kamu. Jika kakek mengetahui kamu membawa grup Fu ke dalam krisis, dia pasti akan menyesal. Jinghong, jangan menyalahkan kami. Kamu yang melakukan kesalahan lebih dulu. Sekarang para direktur tidak lagi mempercayaimu. Sebaiknya kamu menyerahkan posisimu. Silakan duduk, Tuan Fu. Posisi ini, Tuan Fu pantas mendudukinya dan bisa menjaganya dengan stabil. Tidak sembarang orang bisa duduk di sini. Kamu siapa? Kamu? Oh, kita pernah bertemu. Kamu ini apaan sih? Tidak pantas bertemu denganku. Semuanya. Saat bursa saham dibuka hari ini, harga saham kita terus merosot. Beberapa 100 juta menguap begitu saja dan... Tuan Fu, pertarungan lahan distrik barat hari ini. Kenapa kamu tidak datang? Apa yang ingin kamu katakan? Hanya ingin mengajak Tuan Fu bersama menyaksikan kemenangan keluarga Shu kami. Begini saja, aku akan berkunjung. Ini semua karena kesalahan keputusanmu. Kamu harus bertanggung jawab penuh. Segera mengundurkan diri saja kamu. Jika tidak bisa melakukannya, berhenti saja. Begini saja, kamu mundur dahulu. Masalah selanjutnya akan kuselesaikan. Kamu mau merebut kekuasaan? Masih terlalu dini. Kamu pikir kamu ini siapa? Di sini adalah rapat dewan direksi. Apa ini giliranmu untuk berbicara? Cepat pergi dari sini. Dia adalah Wang Lei. Aku yang sudah mengeluarkan undangan. Manajer senior pemegang kartu undangan hitam. Posisinya setara dengan dewan direksi. Manajer senior sepertinya tidak pantas. Memangnya kenapa? Dia lebih baik daripada dirimu, anak kaya yang hanya menggoda wanita. Hehe. Tuan Muda Shu. Hehe. Akhirnya kamu sudah datang. Maafkan aku karena tidak menyambutmu. Silakan duduk. Hehehe. Orang yang tidak mengetahuinya pasti mengira dia itu ayahmu. Apa yang sedang kamu katakan? Tuan Muda Shu mendapatkan tanah Chengxi. Asalkan dia menyetujui kerjasama ini, Grup Fu bisa melewati krisis ini. Ini rapat dewan direksi Grup Fu. Tidak ada tempat bagi keluarga Shu. Pak Fu, keluarga Shu kami sudah mendapatkan tanah Chengxi itu. Kalian harus mengetahui apa artinya ini. Karena kalian sudah bekerja keras, kalau kamu mau memohon kepadaku, aku akan membantu Grup Fu sedikit. Belum tentu siapa yang akan memohon. Oh, aku pikir siapa tadi. Ternyata adalah dirimu. Tuan Muda Shu, apa kamu mengenalnya?
Aku tidak hanya mengenalnya. Anak ini bahkan sudah membual besar dan melakukan taruhan denganku. Dia berkata menghasilkan 10 miliar sebulan. Hahaha, apa kalian semua mengetahuinya? Apa asal-usul orang ini? Dia. Apa sebenarnya asal-usul dia? Bocah ini bernama Wang Lei. Dia hanya kurir pengantar makanan. Mengantar pesanan cuma dapat puluhan ribu. Lebih sedikit dari uang saweran pengemisku. Apa, seorang kurir pengantar makanan? Atas dasar apa berani ikut campur? Segera seret dia keluar dari sini. Tunggu sebentar. Dia adalah orangku. Aku ingin melihat siapa yang berani. Kenapa buruan amat? Para dewan direksi sekalian, sebaiknya tunggu dan lihat usahaku untuk menyelamatkan kerugian grup Fu. Ups. Fujing Hong. Apa kamu akan mendengarkan kurir itu? Lalu memilih mundur dari kompetisi ini? Harganya. Grup Shu kami akan segera membangun kota permainan di atas tanah ini. Grup Shu akan terbang ke langit. Haha, Fujing Hong. Jika ingin aku membantumu, patahkan kaki si Marga Wang, berlutut dan memohon kepadaku. Terbang ke langit dalam sekejap. Apa kamu merasa yakin? Sangat yakin, 10.000% yakin. Kamu yakin sudah menandatangani kontrak itu dan sudah melakukan pembayarannya? Semuanya sudah tidak bisa diubah. Benar, tidak akan ada perubahan. Benar-benar seorang jenius riset. Kamu, tutup mulutmu sekarang juga. Ini adalah ruang rapat direksi, bukan pasar sayur. Segera angkat kaki dari sini. Semuanya. Mengingat Fujing Hong terus melakukan kesalahan, aku mengusulkan mencopot semua jabatannya. Aku menyetujuinya. Aku setuju. Aku setuju. Kami semua setuju. Tiga, 2, 1. Laporan menyebut tanah barat tercemar parah. Pemeriksaan ulang harus segera dilakukan. Waktu pembangunan kini menjadi tidak pasti. Kamu membeli lahan itu dengan harga lebih tinggi, menghabiskan 180 miliar. Iya. Itu adalah arus kas Shu Group. Sekarang semuanya hilang sia-sia. Cepat segera kembali ke sini. Tuan Muda Shu. Semuanya? Gimana? Prester Fu sangat bijaksana. Visinya pun sangat jauh. Kami sangat mengaguminya. Benar sekali. Walaupun merugi sedikit untuk denda pembatalan, Uang lahannya tidak hilang. Saham Fu Group akan melonjak tajam. Denda yang sedikit itu akan kembali 10 kali lipat. 10 kali lipat. Kalian berdua, minta maaf pada Presidir Fu. Jing Hong. Panggil Presidir Fu. Prester Fu. Keputusan proyek ini, kamu memang benar. Semuanya ingat ini. Presidir Fu, pengambil keputusan tunggal Fu Group. Orang lain ngomong, tidak akan mempan. Kali ini kamu menyelamatkanku. Menyelamatkan Fu Group. Gimana aku harus berterima kasih? Jika kamu ingin berterima kasih, bantu aku membuka akun finansial, lalu berikan wewenang, aku bertanggung jawab pada lelang lahan berikutnya. Ini salah satu akun menganggurku, sebuah akun finansial. Sekarang kuberikan padamu. Aku sudah memasukkan 50 juta ke sana. Keuntungan menjadi milikmu, kerugian menjadi tanggung jawabku. Terima kasih, Presidir Fu. Terkait lelang lahan berikutnya, aku sudah melihat datanya. Tidak ada yang cocok bagi Fu. Cocok atau tidaknya, saya memiliki keputusan. Model 50 juta ini akan melipat gandakannya 3 kali. Apa aku Rabun?
Bukankah ini si pria penakut mantan suamiku itu? Beraninya kamu datang ke sini. Jangan-jangan kamu datang menjadi kurir pengantar barang? Ganti lagi. Tuan Muda Shu. Mengenakan sepatu bekas banyak orang. Apa tidak takut tertular penyakit? Apa yang kamu katakan? Urusanku ini, jangan berani mencampuri urusanku. Cepat menjauh dari sini, pergilah ke tempat lain. Melihatmu sungguh amit-amit. Aku belum merendahkanmu karena membeli tanah sampah, malah kamu yang merendahkanku? Gimana? Dari kerugian 18 miliar lebih, akibat kerugian itu, sudah bisa bangkit? Tahu apa kamu? Uang 18 miliar itu, bagi Tuan Muda Shu hanyalah hal sepele. Tidak sepertimu. Uang 111 bisa membuatmu mati. Ops presece miliar itu. Hal sepele. Kejadian yang lalu itu hanyalah sebuah keberuntungan semata menemukan bangkai tikus. Kenapa begitu sombong? Hanya 10 miliar lebih. Aku tidak peduli. Hari ini Tuan Muda Shu akan memamerkan kekayaannya di sini. Biar kau si miskin membuka matamu lebar-lebar. Lihatlah apa artinya kaya dan berkuasa. Segeranya, jangan menghalangi jalan Tuan Muda Shu. Kamu melihatnya? Manajer sendiri yang menjemput Tuan Muda Shu. Orang miskin sepertimu, reinkarnasi 10 kali pun, tidak akan punya hak. Ini semua karena kemuliaan Tuan Muda Shu. Manager. Manager Wang, silakan. Manager Wang, mana mungkin? Dia hanyalah seorang kurir makanan. Diam. Memangnya kamu siapa? Berani berbicara omong kosong di sini? Manager Wang adalah manajer senior dari Grup Fu. Dia adalah tamu kehormatan kami. Manager Wang, silakan masuk ke dalam. Mana mungkin hal ini terjadi? Bagaimana dia bisa menjabat sebagai manajer senior di Grup Fu? Aku ternyata telah meremehkan pemuda ini. Dia ternyata menggoda Fu Jinghong hingga berhasil menjadi manajer. Naik posisi mengandalkan uang wanita. Dia sama sekali tidak mengerti saham, hanya berpura-pura saja. Farmasi Tianzhong diakuisisi dan direstrukturisasi. Sahamnya melonjak naik 3 kali lipat. Hiburan Kuai Guang mengalami skandal besar artisnya, hingga sahamnya anjlok parah. Manager, beli saham Farmasi Tianzhong. Apa kamu yakin? Membeli Farmasi Tianzhong? Iya, aku yakin. 50 juta beli semuanya. Manager Lee, apa kamu ingin mengganggu pelanggan? Wang Lai, kalau benar punya 50 juta, lebih baik berikan saja kepadaku. Aku minta Tuan Muda Shu membantumu. Saat mendapatkan keuntungan nanti, bagaimana kalau kita bagi 2? Pergilah menjauh dariku. Rencana licikmu itu sudah terbaca sangat jelas. Apa yang kamu tertawakan? Menertawakan betapa tidak tahu malunya dirimu. Aku ini memang tidak suka melihat orang yang membodohi orang lain. Tapi aku ingin mengingatkanmu, Tianzhong Yaoye ini harganya akan segera jatuh. Terima kasih peringatannya. Tetapi, aku lebih mempercayai pandanganku. Manager Lee, masukkan 10 juta untuk Kuai Guang Yu. Memang ada orang yang nasibnya tetap menjadi si miskin. Walaupun dia mendapatkan uang, dia tidak bisa menyimpannya. Itu benar. Aku punya informasi internal. Tianzhong Yaoye ini sudah bangkrut sekarang dan sedang menunggu restrukturisasi. Sedangkan Kuai Guang Yul ini baru saja mengontrak Raja Musik. Saatnya harganya melonjak tinggi. Tuan Muda Shu jika mendapatkan banyak uang, apa hadiah untukku nanti? Akan kuberikan kamu sebuah tas. Terima kasih, Tuan Muda Shu. Manager Lee, investasikan 10 juta untukku juga. Investasikan pada Tianzhong Yaoye. Kamu akan rugi mengikutinya. Hati-hati nanti kamu merugi sampai jatuh miskin total. Kecantikan? Tenang saja, ini pasti sangat menguntungkan. Aku hanya
tingkah sombong itu. Transaksi ketiganya sudah diproses. Kuai Guangyul. Naik harganya, naik lagi. Tuan Muda Shu hebat sekali. Lihat itu, dasar kau miskin. Inilah skillnya Tuan Muda. Uangku yang hilang itu bisa kembali dalam sekejap. Tunggu saja sampai kamu menangis. Kuai Guangyul mengumumkan secara resmi bahwa baru mengontrak Raja Musik. Harganya naik lagi. Tambahkan lagi 20 juta. Mencari mati. Kamu yang sedang mencari mati. Seluruh tubuhmu hanya tersisa bibirmu yang paling keras. Sungguh sangat lucu. Tidak perlu terburu-buru. Saksikan dengan perlahan. Kamu begitu merasa yakin? Aku sangat yakin. Nilainya masih terus naik. Tuan Muda kali ini akan mendapat untung besar. Hahaha. 5, 4, 3, Meski kamu menghitung pi sekalipun, itu tidak akan berguna. 2, 1. Lip sync Raja Musik baru terbongkar. Dia diduga menggelapkan pajak, menjadi artis di Kuai Guang hiburan dengan kontrak kerja paling singkat. Apa? Masa hal ini bisa terjadi? Hal ini sudah menjadi viral sekarang. Dia mengencani 4 pacar sekaligus. Saat konser pun dia menemui 7 warganet untuk tidur bersama. Ahli manajemen waktu ya. Sahamnya mulai jatuh. Cepat jual semua saham yang sudah aku beli. Semuanya sudah terlambat. Sahamnya turun mencapai batas bawah. Apa? Semuanya sudah berakhir. Saham farmasi Tianzong mulai naik. Akhirnya saat ini datang juga. Kamu sudah tahu akan naik? Tidak mungkin hal ini terjadi. Wang Lai. Kamu hanyalah sampah tidak berguna. Ini pasti terjadi. Hanya karena kamu sedang beruntung. Nilainya masih terus naik. Saham farmasi Tianzong sudah naik sebesar 5%. Haruskah kita berhenti sekarang? Jual semuanya sekarang juga. Itu masih belum cukup. Tunggu sampai 10%, 15%. Harganya naik mencapai batasnya. Kamu hebat sekali. Siapa namamu? Aku memanggilmu Dewa Saham ya? Jangan, pelankan suaramu. Telingaku hampir tuli karena suaramu. Wang Lai, uang ini... Tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa kamu begitu bangga? Tuan Muda Shu kami bisa dalam sekejap saja menghasilkan uang ini kembali. Ziyi, ada apa? Aku merindukanmu. Bagaimana urusannya sekarang? Aku sedang di bursa. Hanya mencoba sedikit. Menghasilkan 10 juta. Wang Lai, kamu asik sekali. Kamu ada di mana? Aku akan menemuimu. Tunggu aku di Mall Shiji. Kita bertemu di sana. Aku akan membelikanmu hadiah. Membeli sebanyak yang kamu mau. Pria ini, kamu memang menarik. Selamat datang. Cantik sekali. Bagaimana dengan setelan ini? Aku lelah. Istirahat sebentar ya. Aku akan memasak. Aku mau makan mie cinta. Baik. Aku akan membuatnya sekarang. Mie cinta yang autentik. Ayo cepat makan.
Apakah hari ini kita bisa menghasilkan 10 miliar cara? Tenang saja, tidak ada masalah. Wang Lai, ternyata kamu ikut mendatangi acara lelang ini. Gimana? Kok kamu lagi? Pakaian yang aku kenakan ini, apakah terlihat sangat bagus? Lebih dari 50 juta rupiah. Wang Lei yang membelinya. Apa yang kamu sombongkan? Sialan, semua ini seharusnya menjadi milikku. Tuan Muda Shu, setelah membeli lahan yang bagus, kamu juga akan memberiku hadiah? Ya kan? Gigi, kamu jangan sampai melupakan bahwa taruhan antara aku dan pria ini belum selesai. Sekarang kamu masih tetap menjadi tunangan milikku. Siapa yang setuju denganmu? Ayo, kita masuk ke dalam. Wang Lai, aku tidak membiarkanmu meremehkanku. Nona besar dari keluarga Shen terlihat sangat cantik sekali. Siapa pemuda di sampingnya itu? Wajahnya terlihat agak asing. Sepertinya dia berasal dari keluarga yang merupakan bakat muda. Hanya pengantar makan saja. Tuan Muda Shu, apa maksud dari perkataanmu itu? Dia hanya pengantar makanan, namun dia bisa numpang hidup. Keahlian menjilatnya sudah tingkat tinggi. Mantan suamiku yang satu ini ternyata sangat hebat juga. Dia sudah berubah drastis. Benar-benar sangat malu-maluin. Jika mulut seseorang lancang, bahkan Tuhan pun tidak akan sanggup melihatnya. Lahan pertama untuk hari ini terletak di bagian utara kota. Harga penawaran awal adalah 1 miliar. Apakah kita akan membid ini? 1 miliar. 1 miliar. Ada yang ingin menawar lebih tinggi? 1 miliar. Wang Lei, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu memiliki uang? Tentu saja. Hari ini aku mewakili grup Fu. Uang segini tidak ada artinya bagiku. 1 miliar. 2 miliar. Ini gila banget. Dia benar-benar kurir pengantar makanan. 2 miliar. Apakah masih ada yang ingin menawar? 2,2 miliar 1 kali. 2,2 miliar 2 kali. 2,2 miliar 3 kali. Deal. Selamat, Tuan Muda Shu. Memang hebat Tuan Muda Shu ini. Ada orang yang terus berlagak hebat, padahal sifat aslinya sangat menyedihkan. Orang miskin tetap orang miskin. Meski dia mengandalkan istrinya, sulit untuk mencapai hal besar. Kamu. Gep. Akhirnya berhasil mengumpulkan 5 miliar lebih. Pastikan untuk mendapatkan lahan nomor 3, untuk menutupi kerugian yang sebelumnya. Selanjutnya adalah lahan nomor 2. Lokasinya bagus dan prospeknya menjanjikan. Prospek masa depannya jauh lebih baik. Harga lelang dimulai dari 1,5 miliar. Dokumen lahan nomor 1 tidak lengkap. Saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Ada pasir isap di lahan tersebut. Lahan itu tidak cocok untuk dibangun. 1 miliar. 1,7 miliar. 1 miliar. Wang Lai, kamu tidak memberikan uangmu padaku. Aku akan membuatmu kehilangan semuanya. Menjadi sampah rendahan seumur hidup. 2 miliar. Wang Lei, kamu berani melawanku? 22 miliar. 25 miliar. 30 miliar. 30 miliar 1 kali. 30 miliar 2 kali. 30 miliar 3 kali. Tuan Muda Shu memang hebat. Kamu diam saja. Luar biasa, Shutianya. Berhasil menaklukkan 2 lahan sekaligus. Tapi biayanya sangat tinggi. Apa bisa mengembalikan modal? Aku punya banyak uang. Tidak perlu ikut campur. Totalnya hanya membawa 55 miliar. Ayah menyuruhku membeli lahan nomor 3. Sekarang hanya tersisa 3 miliar. Gimana nih? Berikutnya adalah lahan nomor 3. Prospek masa depannya lebih baik. Harga lelang dimulai dari 20 miliar. Tawar yang ini. 25 miliar. Wang Lei, kamu masih berani menawar? Kamu bebas menaikkan harganya. Lagi pula, Tuan Muda Shu sangat hebat.
kehilangan lahan ketiga. Uang juga sudah habis. Gimana menjelaskannya saat pulang nanti? 26 miliar. 28 miliar. 28 miliar satu kali. 28 miliar dua kali. 28 miliar tiga kali. Deal. Selamat kepada tuan ini. Bagus sekali, Wang Lei. Begitu lahan ini dikembangkan, jangankan 10 miliar. 30 miliar pun bukan masalah. Kamu menang. Begini saja sudah senang? Kamu menang, aku bisa membatalkan pertunangan kita. Tentu saja aku senang. Permisi, boleh aku melihat lahan nomor 4? Haha. Wang Lei, apa kamu sudah bodoh? Lelang lahan ketiga sudah selesai. Dari mana asal lahan keempat? Tuan, sebelumnya memang ada lahan nomor 4. Namun karena sering gagal terjual, akhirnya hari ini dibatalkan sementara. Berapa harganya? 20 juta. Aku membelinya. Shen Ziyi, kamu menceraikanku demi sampah tidak berguna ini. Dia hanya memiliki kemampuan sebegini. Terakhir kali dia cuma beruntung saja. Benar sekali. Tuan muda Shu kaya raya, hari ini mengeluarkan 5 miliar. Wang Lei, jika dibandingkan Tuan muda Shu, kamu masih jauh tertinggal. Jangan sok pintar di sana. Lelang itu mencari keuntungan besar. Mengerti? Lahan yang tidak berguna. Tidak ada gunanya dibeli. Shen Ziyi, temani aku satu malam saja, akan kubagi satu lahan untukmu. Hahaha. Tuan muda Shu. Kamu berani memukulku? Memang kamu yang ingin kupukul. Shu Tianye, jika berani mengganggu Ziyi lagi, ini bukan sekadar tamparan saja. Hahaha. Baik. Akan kuperlihatkan kemampuanku padamu. Atau namaku bukan Shu lagi. Kupikir nona besar keluarga Shen menemukan pria dari keluarga terpandang. Ternyata dia hanya seorang pecundang. Belum dengar? Dia cuma benalu tidak berguna. Shen Ziyi, kuberikan satu kesempatan terakhir untukmu. Temani aku malam ini dengan patuh. Jika tidak, kamu dan keluarga Shen, termasuk pecundang tidak berguna ini, tidak akan kulepaskan semuanya. Tuan muda Shu, urus saja dirimu sendiri dulu. Karena keluarga Shu kalian sudah hancur sekarang. Halo. Apa kamu memenangkan lahan ketiga? Tidak, aku memenangkan 2 pertama. Itu juga lumayan. Kenapa kamu membeli 2 lahan? 2 lahan itu semuanya bermasalah. Ini, mana mungkin hal ini terjadi? Sisa berapa uang yang ada? Semuanya sudah habis terpakai. Prosedur lahan nomor 1 tidak lengkap. Saat ini sedang dalam penyelidikan. Di bawah tanah lahan nomor 2 ditemukan pasir hisap, tidak layak dibangun. Wang Lei, kedua lahan ini memiliki masalah. Kamu sudah mengetahuinya sejak awal, kan? Beraninya kamu menjebakku. Bukan aku yang memaksamu membelinya. Kamu sendiri yang bersikeras membidnya. Beraninya kamu menjebak Tuan muda Shu. Tuan muda Shu tidak akan melepaskanmu. Masalah Wang Lei ini tidak perlu kalian cemaskan. Ayo, mari kita kembali. Beraninya kamu masih melihatnya. Apakah kamu mau pergi dengannya? Mana mungkin. Di hatiku, aku paling mencintaimu. Begitu baru benar. Wang Lei, Lao Zi tidak akan melepaskanmu. Aduh. Sudah kubilang apa tadi? Margawang itu benar-benar seorang penipu. Sekarang lihatlah. Seluruh kota sudah mengetahuinya. Putriku mencari seorang penipu. Dan bahkan membid sebidang tanah kosong. Menurutku, pasti ada rahasia di balik ini. Wang Lei tidak terlihat seperti orang gegabah. Ayo. Faktanya sudah terpampang jelas sekarang. Kenapa ayah masih saja membelanya? Aduh, kalau begini justru lebih baik. Dia tidak bisa mendapatkan 10 miliar. Maka pernikahan Ziyi dengan keluarga Shu. Kakek, ayah, ibu, kami sudah kembali. Kamu masih berani menampakkan wajahmu. Ayah, apa maksud perkataan ayah ini? Ziyi, aku ingin bertanya padamu.
Apa kalian pergi ke pelelangan hari ini? Iya, kami. Kalian menghabiskan 20 juta yuan, kan? Membeli sebidang tanah sampah? Itu memang tanah sampah, tapi masih ada. Masih ada. Kamu tampil mencolok bersamanya. Sekarang semua orang tahu bahwa nona besarku mencari pria tidak berguna. Mereka semua menelepon untuk bertanya, kamu sudah mempermalukan wajah tuaku ini. Ayah, itu hanya 20 juta. Wang Lei. Apa ini masalah uang? Ini masalah visi dan otak. Sudahlah. Kenapa terburu-buru? Biarkan Ziyi menyelesaikan bicaranya. Kakek, meski Wang Lei membeli tanah buruk, dia juga membeli tanah yang bagus. Jangan katakan 10 miliar, bahkan 30 miliar pun mungkin. Sumpah. Udah deh. Jangan membantunya menutupi ini. Aku sudah menanyakannya. Keluarga Shu membeli 2 bidang. Keluarga Fu membeli 1 bidang. Apa hubungannya dengan dia? Ziyi, kurasa hubungan kalian berakhir di sini. Aku tidak mau, Ibu. Pernikahan adalah masalah besarku. Bisakah aku memutuskannya sendiri? Wang Lei orang yang baik. Kalian jangan menyalahkannya karena kesalahan sesaat, lalu meremehkannya. Apa ayah dan ibu akan mencelakaimu? Apa ini hanya kesalahan sesaat? Ini karena kurangnya visi. Pikirannya tidak jernih. Orang seperti ini, mana bisa kuserahkan dirimu padanya? Keluarga Shu itu. Aduh, bisnis mereka sangat besar. Semuanya berjalan sesuai rencana. Mengerti? Benar-benar. Keluarga Shu kalah 3 kali. Kekuatan mereka sangat melemah. Pihak atasan baru saja memutuskan menyambut 100 tahun kota ini. Pusat keuangan baru akan dibangun. Tanah pinggiran yang lama terabaikan akhirnya akan segera berkembang besar. Wang Lei, ini bukan tanah tidak berguna. Pelan-pelan, jangan sampai terjatuh. Wang Lei, kamu hebat sekali. Aku sangat bangga padamu. Ziyi, terima kasih karena selalu berada di pihakku. Kakek, ayah, ibu. Wang Lei tidak kalah. Dia tidak merusak nama keluarga Shen. Wang Lei memiliki visi dan kecerdasan. Bagus sekali. Memang pantas menjadi menantu keluarga Shen. Ayah, bagaimana menurutmu? Selamat untukmu, Wang Lei. Dan juga, aku meminta maaf. Wang Lei, ibu juga ingin meminta maaf padamu. Ayah, ibu, tidak perlu meminta maaf. Dalam berbisnis, untung dan rugi itu wajar. Aku justru harus berterima kasih karena memberikan yang terbaik untukku. Apa? Tentu saja itu Zi. Ucapan yang bagus. Pernikahan ini, aku menyetujuinya. Bangsawan baru properti Wang Lei hari ini menciptakan mitos bisnis baru, membuka babak baru pusat keuangan kota. Ternyata kamu meminjam nama grup Fu hanya demi hal ini. Hello. Tuan Fu, ada apa? Wang Lei, selamat untukmu. Terima kasih. Terima kasih sudah mempercayaiku dan membiarkanku menggunakan nama grup Fu. Wang Lei, aku. Wang Lei, ayo cepat berfoto. Kami hanya menunggumu. Aku datang. Bos Fu, silakan duduk. Bos Fu, kamu tidak apa-apa? Semua perkataanku benar adanya. Mohon percayai aku sekali lagi. Ternyata pada waktu yang salah, bertemu dengan orang yang tepat. Terasa sangat menyakitkan. Ada apa dengan Bos Fu? Wang Lei, apa besok luang? Temani aku ke pameran giok. Baik. Aku bisa melakukannya. Kamu terlalu banyak minum. Tidak, aku sangat sadar. Wang Lei, besok, selain pergi ke pameran, ada hal lain untukmu. Baik. Sampai jumpa besok kalau begitu. Sampai jumpa besok. Fu Jinghong. Benar.
Agak sedikit aneh. Kayaknya dia terlalu mabuk. Jangan-jangan dia menyukaimu? Dia itu pimpinan grup Fu. Mana mungkin dia menyukaiku? Apa maksud perkataanmu itu? Apa kamu meremehkanku? Atau terlalu memujinya? Maafkan aku. Aku salah bicara. Lalu apa maksudmu? Aku hanya menyukaimu. Basu, apa yang ingin kamu beli? Aku ingin membeli sebuah hadiah. Untuk siapa? Maksudku adalah, untuk orang muda atau orang yang lebih tua? Karena masalah batu giok ini, tergantung pada siapa orangnya. Orang muda. Baiklah. Aku sudah mengerti sekarang. Wang Lai, ternyata kamu lagi. Sialan, kamu benar-benar seperti arwah penasaran. Jelas-jelas kamu yang membuntuti kami. Mengetahui Tuan Muda Shu akan datang, kamu membuntuti di belakang kami. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Aku mengikuti kalian? Tentu saja. Oh, kamu belum mengetahuinya kan? Keluarga Shu kaya dari bisnis giok. Tuan Muda Shu memiliki mata tajam. Batu di tangannya tidak pernah gagal. Dia? Perkataan itu terdengar sedikit berlebihan. Dasar pria ini, apa yang kamu pahami? Tuan Fu, aku sarankan jangan berhubungan dengannya. Dalam memilih batu giok, sekali memotongnya, uang akan menghilang sia-sia. Aku bersedia melakukannya. Tuan Muda Shu, jangan biarkan mereka lolos. Tunjukkan skillmu kepada mereka. Bersaing memotong batu kasar denganku, baik. Akan kubuat kalian kalah telak. Bisa. Hanya tidak mengetahui Tuan Muda berani. Oh. Tuan Muda baru menghabiskan 5 miliar saat membid 2 lahan tidak berguna. Baiklah. Aku akan meladanimu hari ini. Akan kutunjukkan arti ketajaman mata dan apa yang disebut skill. Tuan Muda Shu hebat. Kita masing-masing memilih batu kasar. Batu berharga akan menjadi pemenang. Jika kamu mengalami kekalahan, serahkan lahan itu kepadaku. Serta berlutut di hadapanku. Lakukan sujud 10 kali. Kamu berani bertaruh? Wang Lai. Aku tidak takut. Jika Tuan Muda Shu kalah, bagaimana ketentuannya? Haha. Judi batu menguji ketajaman mata. Tidak semua orang bisa melakukannya. Apa kamu pikir bisa meloloskan diri? Kali ini, aku akan memenangkan kembali semua kerugian. Maksudku, jika kamu mengalami kekalahan, bagaimana taruhannya? Jika aku kalah, aku membayar 10 kali lipat. Serta berlutut di hadapanmu. Ramai sekali di sini. Ternyata kamu. Halo. Ayo berkenalan. Namaku Qiaoxia. Wang Lai. Karena aku sudah di sini, aku saja yang menjadi saksi untuk ini. Bagaimana? Kamu ini apaan sih? Tidak pantas menjadi saksi. Kalau aku jadi kamu, aku akan berdiam saja. Agar tidak mempermalukan diri. Kamu. Tuan Muda Shu, dia membuli aku. Aku tidak butuh saksi apapun. Minggir sana. Jangan menghalangi pandanganku. Kalau begitu, Pak Tua ini, apakah punya kualifikasi itu? Kamu muncul dari mana lagi? Hahaha. Ternyata Ketua Kiao. Anda adalah Ketua Asosiasi Batu Mentah. Anda juga mengawasi Asosiasi Barang Antik. Barang antik giok ini perkembangan industri yang makmur. Berkat pengawasan Anda, jika Anda yang menjadi saksi ini, aku sangat mengharapkannya. Ayah, mereka meremehkan putrimu. Ayah. Ternyata Anda non Kiao. Tadi itu, sungguh tidak sopan. Sudah. Jadi bertaruh tidak sih? Bertaruh. Tentu saja harus bertaruh. Aku masih pengen bocah ini berlutut kepadaku. Kalau begitu, mari kita memulai. Lalu, biar aku duluan. Wang Lai, seberapa hebat kemampuanmu? Masa aku tidak mengetahuinya? Kamu hanya mengambil jalan pintas. Kamu memang benar-benar sesuatu.
Tapi bertaruh batu mentah memerlukan ketajaman mata, kekayaan, dan skillnya. Bagian mana dari dirimu yang menandingi Tuan Muda Shu? Iya. Aku memang tidak memiliki penglihatan. Kalau tidak, masa iya sebelumnya aku mau menikahimu? Kamu. Hadirin sekalian, hari ini aku menunjukkan kepada kalian semua apa yang disebut kaya mendadak dalam sekejap. Tamu terhormat memiliki penglihatan tajam. Ini adalah area harga tinggi kami. Kualitasnya adalah yang terbaik. Hanya harganya saja yang tinggi. Berapa harganya? 5 juta. Hanya 5 juta saja. Kukira harganya akan sangat mahal. Ambil ini, segera potong batunya. Kalian melihatnya bukan? Inilah yang dinamakan kemewahan. Tentu saja. Tuan Muda Shu membeli tanah sampah seharga 5 miliar. Mana mungkin tidak mewah? Jangan banyak bicara. Lakukan dengan cepat. Aku ingin melihat batu apa yang kamu pilih. Wang Lai, pilih saja sesukamu. Aku yang akan membayarnya. Perlu dibantu? Tidak perlu. Aku akan memilih secara perlahan. Kalian berdua, tunggu saja tontonan menarik ini. Harganya naik, harganya naik. Potongan ini menghasilkan giok hijau jenis S. Kualitasnya sangat luar biasa. Setidaknya bernilai 15 juta. 15 juta, untung 10 juta. Tuan Muda Shu, penglihatanmu sungguh luar biasa. Bagus sekali. Batu yang satu ini, baik warna maupun teksturnya, adalah kualitas unggulan. Wang Lai, kamu harus mengaku kalah. Coba kamu dengarkan. Ucapan Ketua Kiao, segera bayar 10 kali lipat. Berlutut, sujud dan minta maaf padamu. 10 kali lipat, itu berarti 100 juta. Melawan Tuan Muda Shu, kamu pasti akan kalah. Iya. Aku bahkan belum memilih. Bagaimana kamu tahu aku kalah? Ketua Kiao, apa yang lebih baik? Daripada miliknya? Giok hijau kekaisaran atau violet, keduanya bisa. Namun, jenis violet sangat langka. Kedatanganku kali ini, ingin melihatnya. Apakah aku bisa menemukannya? Jangan banyak bicara. Hanya membuang waktu. Baik. Hari ini, aku akan membuatmu terkesan. Apa aku rabun? Dia pergi ke area batu kosong. Pemuda ini, sepertinya dia pasti kalah. Sepertinya hari ini harus membantu Wang Lei. Memberikan sedikit bantuan. Jangan biarkan dia kalah. Pilih yang ini saja. Kamu sudah membual begitu lama. Aku pikir kamu setidaknya akan berlagak sedikit. Ternyata, kamu memilih sampah sebesar ini. Wang Lai, apa kamu mengerti batu kasar? Tuan Muda Shu kami sudah mendapatkan pendidikan prenatal tentang pengetahuan batu kasar sejak kecil. Kamu bahkan tidak tahu apa-apa soal giok sama sekali. Beraninya kamu menantang dia? Wang Lai, batu ini biar aku yang bayar. Pilih sesukamu. Jangan mengkhawatirkan soal harganya. Hei, yang ini tidak bisa. Hah? Tidak perlu, aku pilih sendiri saja. Berapa harga batu ini? Ini ada di area batu kosong. Di sana berapapun ukurannya, harganya cuma 500 per biji. Baik, 500 melawan 5 juta? Hari ini aku benar-benar melihat hal yang luar biasa. Ini uangnya. Hei, aku punya ide bagus. Bagaimana kalau kita bareng-bareng pergi menyaksikan sebuah keajaiban? Bagaimana? Aku setuju. Pasti akan sangat menarik. Aku tidak keberatan. Tunggu sebentar. Wang Lai, kamu jangan-jangan merasa takut ya? Kalau takut, segera berlutut. Meminta maaf padaku. Kembalikan tanah itu padaku. Kalian semua, jangan terlalu menindas orang lain. Wah, siapa yang merundung dirinya? Bertaruh harus siap kalah. Ayah, tanganku terasa sangat gatal. Melihat orang seperti ini, wanita bajingan ini ingin kupukul. Ingat ucapan yang kalian katakan. Bertaruh harus siap kalah. Jangan memotong terlalu dalam. Ikuti sisi bagian ini. Jangan melebihi 1 cm. Bagian yang lainnya, cukup dipoles saja. Apa kamu merasa yakin? Iya. Violet, ini adalah Violet. Ayah, ini benar-benar batu Violet. Tuh kan, sudah kubilang, dia sangat hebat. Sudah, jangan mengguncangnya lagi. Tunggu sampai selesai dipotong.
Benar. Dihitung setelah selesai dipotong. Bagaimana jika hanya sedikit, meskipun itu adalah Violet? Kamu tetap akan kalah. Benar sekali. Ini memang batu violet. Warnanya sangat pekat, kejernihannya sangat luar biasa. Sungguh, benda sangat langka. Ini adalah kualitas terbaik. Tidak kusangka hari ini bisa di sini untuk melihat violet dengan kualitas ini. Sungguh ini merupakan sebuah keberuntungan besar. Hahaha. Ayah, berapa nilai harga batu ini? Hai, cuma 10 juta saja. Batu milik Tuan Muda Shu ini bernilai 15 juta. 100 juta. Apa? 100 juta. Tuan Muda Shu, sesuai dengan perjanjian taruhan, kamu harus membayarku 1 miliar. Tuan Muda Shu, Keluarkan uangnya. Aduh, kamu juga harus berlutut. Mengincar uangku, kamu bermimpi. Berlutut kepadamu? Apakah kamu pantas? Kenapa? Tidak mau mengakuinya? Bersikap tidak tahu malu? Apa kamu tidak menghargai aku, orang tua ini, dan meremehkanku? Berani melanggar aturan? Apa keluarga Shu berencana berhenti dari bisnis ini? Awalnya mau mengambil untung untuk menutupi kerugian. Sekarang harus memberinya 1 miliar. Tapi Tuan Tua Kiao tidak boleh disinggung. Baik. Uang ini untukmu. Tapi aku akan mengambilnya kembali. Tunggu sebentar. Apa lagi maumu? Menyuruhku berlutut? Apa kamu sanggup menerimanya? Harus berani menanggung akibatnya. Itu perkataanmu sendiri. Benar, berlutut sekarang. Aku tidak mau berlutut. Memang kamu bisa apa? Berlututmu itu? Tentu saja aku sanggup. Teman muda, aku sangat mengagumi penglihatanmu. Bisakah kamu menjual batu violet ini kepadaku? Tenang saja, aku tidak akan merugikanmu. Tuan Tua, terima kasih banyak atas bantuannya. Tetapi, batu ini, milik Prestir Fu. Hari ini aku hanya datang untuk membantunya. Jika Anda mempercayaiku, aku akan memilihkan yang lain untuk Anda. Bagaimana menurut Anda? Bagus sekali. Hahaha. Aku tidak bisa menerima ini. Tuan Muda Shu, aku punya cara untuk menghukum Wang Lei dan membuat Anda mendapatkan aset milik Fu Jinghong. Xiao Yu, kali ini berkat bantuanmu, membuatku bisa membeli barang idaman. Kalau ada waktu, silakan mampir ke toko. Tenang saja, aku pasti akan berkunjung. Ini. Makan permen ini. Terima kasih. Kalau begitu, kami pergi dulu. Ya. Wang Lai, aku ingin membicarakan sesuatu padamu. Ada apa, Bos Fu? Aku... Halo? Bos Fu, ada urusan mendesak di kantor. Mohon kamu segera kembali. Baik, aku segera kembali sekarang. Bos Fu, biar aku mengantarmu. Tidak perlu. Bukankah kamu tadi mengatakan masih mau memilih beberapa lagi? Aku bisa pergi sendiri. Wang Lai, batu ini sebenarnya adalah hadiah yang kubelikan untukmu. Halo, Ji Yi. Wang Lai, sudah selesai membeli batunya? Tar lagi. Tunggu aku memilih beberapa lagi. Memilihkan satu yang terbaik untuk dijadikan perhiasan untukmu. Kamu sangat baik. Cium, muak. Pergi. Wang Lai, Fu Jinghong. Malam ini, aku harus membuat kalian membayar harganya. Selamat menikmati. Terima kasih atas makan malamnya.
Xiaofu. Jangan minum. Hari ini, aku hanya ingin mabuk. Baik, mabuk saja sepuasnya. Masalah sisanya, aku yang akan membereskannya. Wang Lai, apa kamu tahu? Aku sangat... Aku tahu. Aku tahu kamu sangat menderita. Benar. Aku merasa sangat menderita. Terutama di sini, rasanya sangat menyakitkan. Aku akan mengantarmu ke kamar. Nanti juga akan membaik. Kamar 616. Tuan Muda Shu, hari ini kamu menyukai semua yang aku aturkan? Ayo, anak-anak dari keluarga kaya saat malam menghabiskan kehidupan malam mereka. Ini sungguh sangat luar biasa. Siapa menyuruh kalian masuk keluar? Kecantikan. Sebutkan namamu dengan keras. Meng Chuchu. Ini yang kamu katakan, sudah diatur. Tuan Muda Shu, aku. Kalian sudah salah masuk kamar. Bukan di kamar ini. Keluar sekarang. Sungguh sangat luar biasa. Wang Lai, kamu gapi? Apa yang bisa terjadi padaku? Tapi masalahmu dengan Tuan Muda Shu, seluruh internet sudah mengetahuinya. Kamu? Keluar. Kalian semua keluar. Aku menyuruh kalian merekam dia, bukan aku. Tidak salah, ini kamar 616. Hari ini, aku akan membuat kalian tahu apa artinya menerima pembalasan. Jangan rekam, minggir. Kamu ini, kenapa kamu membatalkan pertunangan ini? Keluarga Shu sangat kaya. Bibi, seberapa kaya pun keluarga Shu, aku tidak peduli. Aku hanya mencintai Wang Lai. Apa gunanya rasa cinta? Memangnya bisa membuatmu kenyang? Tuan muda keluarga Shu juga sangat tampan. Bibi, mulut Bibi pasti sudah kering. Minum air untuk membasahinya. Apa maksud sikapmu ini? Aku melakukannya demi kebaikanmu. Ayahmu juga sudah gila. Membiarkanmu berbuat semaunya. Keluarga Shu. Bibi, aku memanggil Wang Lai kemari untuk membahas pernikahan kami. Jika Bibi terus menyebut keluarga Shu, aku akan benar-benar marah. Kamu berani marah? Seharusnya aku yang merasa marah. Pernikahan yang begitu bagus. Sudah kamu hancurkan. Segera minta maaf pada Tuan Shu. Minta pengampunan darinya. Keluarga kita, keluarga Shen dan pamanmu, butuh bantuan keluarga Shu. Keluarga Shu sepertinya tidak bisa membantu siapapun. Bibi, ini adalah Wang Lai, pria yang paling kucintai. Kamu si kurir pengantar barang? Hanya bermodal kata manis. Kamu sudah membodohi Z. Kemampuan mengantar makananmu tidak seberapa. Tapi pandai sekali mengandalkan wanita. Bibi, apa perkataanku ini salah? Hai, siapa yang menyuruhmu duduk? Tidak punya sopan santun. Orang tua sedang menasihatimu, apa kamu pantas untuk duduk? Orang tua itu seharusnya menyayangi yang muda, berperilaku dan berucap benar, baru bisa memenangkan rasa hormat. Orang tua yang sepertimu tidak perlu dihormati sekalian. Lancang, beraninya kamu berbicara begitu padaku.
Ingin masuk ke keluarga Shen? Enak saja, keluar. Bibi, Wang Lei tidak akan pergi. Jika Bibi bicara begini lagi, yang harus keluar adalah Bibi. Apa? Kamu membangkang. Benar-benar sudah membangkang. Menurutku, kamulah yang membangkang. Ayah, apa yang ayah katakan ini? Aku juga demi kebaikan Ziyi. Kakak, apa kakak merasa rela? Ziyi menikah dengan kurir makanan ini? Apa keluarga Shen tidak butuh muka? Menurutku, sebaiknya urus saja muka keluarga Wu. Anakmu juga tidak jauh lebih baik. Apa katamu? Ada apa dengan anakku? Anakku masuk ke manajemen sushi. Masa depannya sangat cerah. Kamu melihat ini? Ini pemberian dari anakku. Giok kaca ini sangat mahal. Benar, memang benar terbuat dari kaca. Kamu mengerti apa? Pernah melihat batu giok tidak? Jangan sok hebat di sini. Jika tidak percaya, periksa saja dan kamu akan tahu. Ini dibeli oleh anakku dari toko Guan Chai, toko antik terbesar di kota ini. Ini ada sertifikatnya. Dahlah, sampah rendahan sepertimu tidak akan mengerti apa-apa. Membeli dari Guan Chai kami, ya? Kalau begitu aku harus memeriksanya. Siapa kamu? Ayahku adalah pemilik dari Guan Chai. Gadis Jiao, bagaimana kabar ayahmu? Akhir-akhir ini. Kakek Shen, ayahku baik-baik saja. Hari ini aku datang mengikuti perintahnya untuk memberikan uang pada Wang Lei. Memberikan uang kepadanya. Kenapa? Wang Lei di pelelangan batu kasar membantu ayahku memilih beberapa batu kasar. Hal itu membuatnya sangat senang. Aku hari ini sengaja datang untuk berterima kasih. Kamu mengerti cara membeli batu kasar? Aku mengerti sedikit. Kalau aku tidak salah melihat, gelang yang ada di tanganmu itu benar-benar palsu. Itu hanya sebuah kaca. Gak mungkin. Anakku yang membelikannya untukku. Tanyakan saja kepada anakmu. Gimanapun, itu bukan barang dari toko Guan Chai. Nanti, jangan ngomong yang enggak-enggak di luar, agar tidak merusak reputasi toko Guan Chai kami. Aku tidak bisa makan lagi. Masalah keluarga kalian, aku tidak bisa ikut campur. Hebat sekali. Uangnya sudah ada di dalam kartu. Aku pergi sekarang. Hahaha. Hari ini adalah hari yang baik. Mari kita bersulang bersama. Nanti, aku akan menyuruh orang memilih hari. Segera lakukan pertunangan. Wang Lei, semua yang kamu miliki seharusnya menjadi milikku. Masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Aku senang sekali. Mari bersulang. Bodoh, aku akan membuatkan sup reda mabuk untukmu. Apa itu? Ziyi. Halo. Wang Lei. Ziyi diculik oleh Shu Tianye. Dia mengancam kami jangan melapor. Hanya kamu yang boleh pergi. Apa? Kamu tenang saja. Aku pasti akan membawa Ziyi kembali tanpa terluka sedikit pun. Aku sudah bilang sebelumnya, aku akan mendapatkanmu. Sekarang, kamu berbaring manis di hadapanku. Shen Ziyi, Wang Lei sudah pernah memakaimu. Gua tidak merasa kamu kotor, tapi kamu tidak menghargaiku. Jangan tidak tahu diuntung.
Kamu pria. Pria, Shen Ziyi, aku akan menidurimu dahulu, lalu kemudian akan menjualmu menjadi wanita yang paling murah. Dasar kamu si kecil manis. Jika Wang Lei mengetahuinya, dia tidak akan melepaskanmu. Kamu berharap Wang Lei menyelamatkanmu? Bocah brengsek itu sedang bersenang-senang di suatu tempat. Suamiku, aku sudah menunggumu sangat lama. Menungguku? Kita adalah pasutri. Kita sudah menikah 2 tahun. Meski ada sedikit kesalahpahaman, tapi bicarakan saja semuanya, bukan? Apa yang mau kamu lakukan? Ini hanya obat perangsang saja. Iya. Aku ingin bersamamu melakukan hal romantis itu. Apa kamu tidak mau? Bersamaku. Suamiku, aku sangat menyesal. Nanti kita bersama terus, menjalani hidup dengan baik. Aku akan menebus kesalahanku. Meng Cucu, jangan pakai trik ini. Kita sudah tidak ada hubungan. Wang Lei, aku benar-benar menyesal. Jangan menghalangi jalanku. Aku harus menyelamatkan kekasihku, bukan kamu. Wang Lei, bukankah itu si Shen Ziyi? Sudah terlambat. Tuan Muda Shu sudah merusaknya. Wang Lei, kamu. Ziyi. Ziyi, ini salahku. Aku datang terlambat. Aku sangat takut. Jangan takut. Aku sudah di sini. Tuan Muda Shu, kamu baik-baik saja? Dasar tidak berguna. Bukankah aku menyuruhmu merayunya? Berani menyentuh Ziyi. Shu Tianye. Kamu sudah bosan hidup ya? Aku tidak cuma menyentuhnya. Aku bahkan sudah menciumnya. Kamu mau apa? Aku akan menghancurkanmu. Kamu menyentuh Ziyi, aku tidak akan memaafkannya. Jangan mendekat. Kalau kamu berani menyentuhku, nyawa Fu Jinghong akan melayang. Apa katamu? Aku juga sudah menculik Fu Jinghong. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan membuat Fu Jinghong membayarnya 2 kali lipat. Apa kamu benar-benar mengira kalau aku tidak bersiap? Wang Lei, tolong aku. Kamu dengarkan, betapa indahnya suara ini. Wang Lei, kamu sebenarnya lebih menyukai Shen Ziyi atau menyukai Fu Jinghong? Shu Tianye, kamu benar-benar sialan. Dasar terkutuk, jika kamu membunuhku, aku akan membiarkan Fu Jinghong dikuburkan bersamaku. Halo. Cari 5 orang tidak. Cari 10 pria. Biarkan dia bersenang-senang. Sudah kubereskan? Wang Lei, apa kamu mendengarnya? Tuan Wang, Nona Fu sudah aman. Mohon jangan khawatir. Apa yang kamu katakan? Mana mungkin hal ini terjadi? Siapa kamu? Dia adalah orang keluarga Shen. Paman Shen, aku akan menyelamatkan Ziyi sekarang. Fu Jinghong juga ditangkap anak buah Shu Tianye. Mari kita membagi tugas. Shu Tianye, aku sudah lama menduga rencanamu. Membagi tugas dengan Paman Shen dilakukan hanya untuk membingungkanmu. Kamu tidak akan mengira dirimu adalah otak yang sangat besar, kan? Wang Lei, pengantar makanan bau. Apa yang bisa kamu lakukan? Ini semua bukti keluarga Shu. Penindasan dalam jual beli tanah dan pemalsuan batu giok. Keluarga Shu sudah hancur. Gak mungkin. Ini tidak mungkin. Gak mungkin. Aku bukan lagi suamimu. Meng Cucu, keadaanmu hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jangan berkata seperti itu. Apa karena keluargaku tidak sehebat dia, hingga kamu tidak bisa memanfaatkannya? Tuan Muda Shu, tidak akan membiarkan ini berakhir. Kamu sungguh keras kepala. Tuan Muda Shu sudah hancur. Kamu sebaiknya ikut bersamanya mendekam di dalam penjara.
Halo, Wang Lei, kamu di mana? Aku ingin membicarakan sesuatu. aku di toko baju pengantin. Halo, dia memutuskan teleponku. Halo, Wang Lei, kamu di mana? kenapa semua menanyakan itu? Aku sedang di toko pengantin bersama Ji Yi. Halo? Semua memutuskan teleponku. Ada apa dengan mereka? Wang Lei. Apakah terlihat bagus? Ziyi, terima kasih. Kamu menemaniku saat sulit, sudah menerimaku. Saat tidak ada yang percaya, kamu tetap mendukungku. Ziyi, terima kasih. Kamu mau menikahiku? Aku juga berterima kasih. Wang Lei, kamu sudah menyelamatkanku. Aku akan menemanimu nanti, bahagia bersama. Iya, mari bahagia selamanya. Ayo, aku menunjukkan rumah baru. Kalian berdua, ada apa ini? Mencuri pernikahan? Wang Lei itu milikku. Jangan coba merebutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Namun, aku hanya menikahi Ziyi. Datang saja ke pernikahan kami. Berhenti.